Ini masih yang belum menyampaikan materi mengenai faktur pajak ya. Nanti teman-teman ada tugas, Anda kerjain aja nggak apa-apa. Saya share dulu. Udah masuk ya? Sudah, Pak. Udah. Oke, sebentar saya pakai apa namanya nih? Pakai mouse. Oke, kita akan mengenai penyerahan. Kalau penyerahan itu dilaporkan di SPT-nya di namanya SPT apa? Teman-teman? SPT-nya SPT apa? Formnya form apa? 1111 A2. Iya, atau formnya di A2 ya? A2, ya, Pak. Oke, di A2. Nah, terus saya menyampaikan di A2. Nah, ini penyandaran mungkin Anda lihat ini di A2. Nah, form yang di A2 ini nanti kita akan lihat ya, Anda lihat di sini. Ini saya tandain dulu ya. Nah, di A2 ini apa yang harus kita sampaikan? Yang pertama ini Anda lihat ya. Ini kita lihat menggunakan ada namanya ini nama pembeli. Berarti kita sebagai jual nama pembeli yang di luar sana. NPWP ya. Kemudian nah ini kalau Anda lihat di sini nanti kalau untuk pajak keluaran dengan daftar pajak ya, dengan faktur pajak kita keluarkan. Nah, yang nilainya yang paling paham nih Anda nih, ada kode nomor seri faktur pajak. Kemudian ini tahun pajaknya gitu ya, harus nomor seri, nomor urutnya, nomor XXX dan sebagainya gitu ya. Ini ya, ini. Kemudian tanggalnya. Nanti kalau ujian yang saya nilai itu ada poinnya seperti ini. Yang saya nilai itu yang pertama adalah tanggal nomor seri, nilainya sendiri ya. Kemudian tanggalnya, ini karena saat penyerahan. Yang berikutnya adalah PPN-nya. Satu lagi kalau ada PNBM 4. Jadi satu transaksi nilainya 4. Maka teman-teman nanti tolong diperhatikan nih. Kok nomor seri faktur pajak ini dari apa namanya? Dari 01 ya, dari 01 sampai berikutnya 02 itu ada ya 03, 04, nah ini sampai dengan 09. Nah ini Anda harus wajib hafal, jangan ketuk-ketuker karena nanti akan beda apa namanya beda nomornya akan harusnya lebih bayar menjadi kurang bayar gitu ya. Ini saya mau ngilangin ini clear malah mouse-nya hilang. Ntar dulu saya nyari mau close. Oke ya, nanti teman-teman, nah ini form A2. Ini yang pernah Anda gunakan, yang digunakan faktur pajak diberikan oleh penjual atas penyerahan dalam negeri. Kalau ekspor kemarin A berapa? A1 ya. Ini yang harus Anda lihat. Nah, nanti ada lagi yang dimasukkan di selain faktur pajak yang standar juga ada penyerahan yang digunggung. Dimasukkannya di AB yaitu atas penyerahan yang digunggung untuk penjualan eceran. Biasanya soalnya menggunakan penjualan melalui outlet, penjualan melalui toko, penjualan melalui gerai. Nah itu adalah pedagang eceran, dimasukkannya di AB di penyerahan dalam negeri yang digunggung. Nah di sini yang digunggung di 1 huruf B ayat 2 di sini. Ya, itu. Nah ini yang perlu digunggung nanti. Saya mau clear dulu.
Note-nya tak clear dulu. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita masuk ke mengenai barang kena pajak. Nah, kalau lihat nih penting identifikasi barang ada dua, ada BKP, non BKP atau non JKP, berarti dia di pasal 4A tidak dikenakan. Ya, kalau ada soal mengenai penyerahan penjualan misalnya jagung atau beras itu tidak perlu dicatat karena dia non BKP. Penjualan daging atau penjualan ayam, sayur gitu nggak masuk, atau batu bara. Nah, ada BKP, JKP, ada yang berfasilitas, fasilitas ada tidak dipungut sama dibebaskan. Ini 007 dan 08. Ini kalau kita lihat kemarin sudah saya sampaikan. Ini barang tidak kena pajak kemarin sudah kita sampaikan. Yang pertama hasil pertambangan dan pengeboran, yang kedua kebutuhan pokok, makan minum di restoran, dan uang emas, uang batangan, dan surat berharga. Oke, ini yang jasa Anda baca sendiri aja karena ini tidak materi objek. Nah, sekarang kita lihat bagaimana masuk di penyerahan barang. Penyerahan barang itu termasuk di dalamnya ini pasal 1 huruf A. Ya, ini Anda pelajari sendiri aja. Saya nggak akan mengulang lagi karena ini materi dasar banget. Tidak termasuk, kemudian JKP juga udah. Nah, kemudian kita yang perlu lihatin di sini adalah perlunya kita DPP. Ketika melakukan penjualan, DPP itu ada harga jual, ada nilai penggantian, ada DPP nilai lain. Nah, ini yang harus Anda pelajarin. Kalau untuk rokok beda, untuk industri film beda, untuk KMS DPP-nya berapa nama? KMS DPP-nya berapa? 20%. Ya, 20%. 20%. Jadi terutangnya berapa? 2%. Nah, itu ya, itu teman-teman mudah nanti ya kita lihat. Nah, sekarang ini ada juga DPP nilai lain ya, ini pembelian cuma-cuma, belum cerita, kemudian penyerahan kalau cabang ke pusat itu harga pokok, nggak ada unsurnya. Atau pemakaian sendiri itu juga harga pokok. Pembelian cuma-cuma antar cabang, kemudian cabang ke pusat itu juga ini. Bidang perjalanan 10%. Aktiva ini umum aja. Nah, bagaimana ini kan cuma kalau penyerahan ini kita harus membuat faktur pajak. Nah, kalau jasa nilai penggantian, harga jual, nilai impor ingat ya kemarin? Nilai impor rumusnya apa? C plus bea masuk. Bea bongkar masuk enggak? Enggak masuk ya. Ya, bea bongkar muat enggak masuk. Kemarin saya lihat udah ada benar kok rata-rata benar kemarin. Nah, apa yang harus kita buat faktur pajak? Kalau kita lihat di dalam ketentuan faktur pajak di pasal 305 nama ketentuan formal harus menyampaikan nama, alamat yang menyerahkan atau yang menjual. Nama, alamat pembelinya. Udah gitu aja. Jenis barangnya apa? PPN yang dipungut, PPNBM, kode nomor seri faktur pajak. Sekali lagi kode nomor seri faktur pajak jangan sampai salah ya. Jangan sampai salah. 01 dipungut sendiri, 02 pungut bendahara, monggo. 03 dipungut BUMN, 04 cuma-cuma dan termasuk pemakaian sendiri ya. Nah, DPP. Kemudian 06 turis asing, 07 tidak dipungut, 08 dibebaskan, 09 penjualan aktiva. Ini yang sering Anda harus lihat. Nama, tanda tangan. Nah, sekarang pakai menggunakan sertifikat elektronik kita, sertel namanya. Oke, terus selanjutnya wajib pajak diisi dengan lengkap faktur pajak ini ya, semua kolom harus diisi. Ini diatur di per 24. Nah, saya ini aja. Nah, ini ya teman-teman kalau nanti dilihat ini ada kode nomor seri faktur pajak 01 berarti penyerahan dipungut sendiri, 02 bendahara. Nah, satunya ini adalah kalau Anda menerbitkan faktur pajak pertama kali, maka statusnya 0 ya 010 gitu. Nah, ini ya
Selain pemungut yang 01 pungut sendiri, 02. Nah, ini nanti 010 itu adalah berarti faktur pajak pertama. Kalau penggantian 011. Nah, ini nomor urutnya diberikan oleh DJP. Nah, ini nanti nomor seri nomor 2 ini ya. Anda tahu ini. Nah, ini nanti biasanya adalah tahunnya. Ini tahun. Misalnya sekarang tahun 2021 berarti sini 21 tahun 2021 gitu. Ya. Kalau kemarin tahunnya misalnya di soal kita baca tahun 2019 misalnya. Ini ya nomor tahun 19 gitu di sininya. Terus ini nomor seri yang diberikan oleh DJP. Nanti ini urut dari 000 sampai dengan misalnya dikasihnya sampai kali permintaan nomor 300 ya ini harus urut. Ya, harus urut gitu. Paham ya? Ini nomor serinya ini terus semuanya masuk gitu. Paham ya? Ada tanyain? Ini hanya isinya 2 belakangnya. Jadi bisa misalnya penyerahan kepada tidak dipungut tadi 070 itu. Ternyata penyerahan sekarang ke bendara 020. Nah, ternyata ada salah. Ini ada pembetulan. Nah, kita kasih atau penggantian 021 gitu ya. Ini cara pembelian nomornya. Paham? Oke. Terus selanjutnya kita mulai dilanjut. Halaman berikutnya. Kapan saat pembuatan faktur pajak? Ini teman-teman tolong lupakan mazhab-mazhab dari Pak Untung, mazhab dengan Pak Tom, dengan Pak TB. Nah, itu Anda lihatin di per 29 tentang pengisian SPT saat pembuatan faktur pajak, termasuk pengkreditan ya. Ini pada saat penyerahan barang kena pajak. Kemudian pada saat penerimaan bayaran, berarti misal ada uang muka, ini sudah masuk. Ini kalau ini saat uang muka yang huruf B. Kemudian saat penerimaan bayaran termin, nah ini misalnya diangsur, kalau Anda beli rumah, diangsur 12 kali, nanti setiap pembayaran rumah itu sudah ada unsur PPN-nya. Pada saat tekanan menyampaikan tagihan ini adalah untuk misalnya nih Bendara Kemenku menagih kepada PT Astra. Nah ini bukan saat penyerahan barangnya, bukan saat pembayarannya, tapi adalah saat melakukan tagihan. Maka bagi faktur pajak, bagi rekanan, dia sudah membuat faktur pajak. Terus kemudian paragraf berikutnya, apabila faktur pajak gabungan. Anda ingat gabungan apa? Siapa yang tahu faktur pajak gabungan? Ingat Pak. Apa? Faktur pajak yang diterbitkan untuk satu pembeli yang sama dan satu kode faktur yang sama di bulan yang sama, Pak. Ya, makasih Mas Putu. Betul ya. Jadi misalnya Mas Putu seorang rekanan kontraktor di Bali. Setiap hari nagih terus ke Kementerian Kemendikbud ya, Kementerian Pendidikan. Dia kan dia mengirim ATK. Tanggal 1 kirim, tanggal 5 ngirim, tanggal 10 ngirim, tanggal 15 ngirim lagi. Tanggal 25 ngirim, daripada tiap ini ngirim, nanti ditotal aja sampai tanggal 30 bulan berikutnya atau akhir bulan berikutnya 31 mau faktur pajak sekaligus. Nah, itu namanya faktur pajak gabungan. Jadi Anda bisa membedakan antara gabungan dengan yang digunggung ya. Bedanya apa tadi? Yang digunggung apa? Yang digunggung tidak ada nomor faktur, Pak. Ya. Yang digunggung itu adalah dia tanpa nomor itu pedagang eceran. Ya sekali lagi misalnya PT Nike menjual sepatu kepada PT kepada ini PT Abadi itu menggunakan kode faktur berapa? Halo? PT Nike menjual 100 pasang sepatu kepada PT Abadi. Kode fakturnya berapa? 01, Pak. Nah, kemudian PT Nike menjual sepasang sepatu kepada pembeli yang tidak menyebutkan namanya melalui counter. Itu masuk mana? Eceran, Pak.
Ya, eceran. PT Nike menjual kepada buat sepatu olahraga di Sesnek RI1. Menggunakan apa? Kosong berapa? Kosong? 02. 02. PT Nike menjual sepatunya untuk karyawan Wijaya Karya, Adikarya. Kosong berapa? 03. 03. PT Nike membagi sepatunya untuk karyawan sendiri. 04. Ya, dalam rangka 17 Agustus PT Nike mensponsori Hari Panjat Pinang di Ancol, menyumbangkan 100 sepatu. Kosong berapa? 04. 04. Paham semua ya gitu. Ya udah, ini udah lulus lah. Selesai, tutup ya. Nah, ini contoh kasus menghitung PPN. Nanti teman-teman bisa baca ya. Jadi Anda membuat perhitungan nanti kalau ini ya kerjanya sudah mendapat jatah kode nomor seri faktur pajak. Jadi para pengusaha PKP itu minta nomor seri faktur pajaknya ke KPP. Saat mengisi kode seri faktur pajak jangan lupa dan nanti mengisi kode transaksi ya. Hari ini pasti akan menyebabkan perbedaan hasil. Harusnya dipungut sendiri menjadi pungut bendahara itu kan mengurangin. Jadi kurang bayarnya tinggi. Kalau semua penyerahannya dipungut oleh pihak ketiga, oleh bendahara atau non bendahara, misalnya BUMN itu pasti lebih bayar loh. Misalnya kita nggak jual tempat lain. Ternyata dia harusnya tidak dipungut, kan dapat dikreditkan. Anda ngisi dibebaskan, nggak dapat dikreditkan. Itu juga beda nanti hasilnya. Kemudian, nah ini contohnya. PT Beraneka terdaftar di PKP di Petojo. Ya, Anda capture, Anda udah download ya materi ini ya. Kemudian pada 12 Maret 2020 PT Plastik Jadi Dipoto melakukan penandatangan kontrak jual beli plastik 1000 lembar dengan termasuk PPN-nya 500 lembar plastik 13 harga sekian. Saat penandatangan kontrak menerima uang muka. Nah ini saat penyerahan atau saat uang muka? Kira-kira. Barang akan dikirim oleh perusahaan tanggal 11 April. Ini uang mukanya tanggal berapa tadi? Tanda tangan kontrak. Tanda tangan kontrak tanggal berapa? 12 Maret. Ya, berarti ada 2 transaksi. Kira-kira gimana menurut Anda? Saat tanda tangan kontrak apa? Apa? Pak kontrak. Jadi ada 2 transaksi. Nanti pas saat Maret itu membuat saat hanya menerima 25% ya. Dari 1000 ini harganya berapa. Nah, kemudian nanti masa April membuat lagi pas pengiriman barangnya. Kan tanda tangan kontrak baru cuma 25% nerimanya. Begitu ya. Ini jadi misalnya udah dapat nomornya ini. Jadi kode transaksinya 01 karena kepada selain pemungut. Data penjualnya ini, transaksinya. Nah ini kan pertamanya harganya 2,5, jumlahnya sekian, 2,5. Data transaksinya plastiknya ini 750, totalnya adalah sekian. Saat tadi tanda tangan 25% dari totalnya. Jadi 25% ini adalah 81, dan ini dilaporkan bulan Maret ini. Itu DPP-nya 81, ini 8112. Begitu. Cara ngisi faktur pajaknya ini, teman-teman Anda lihat. Ya. Ini tolong faktur pajaknya diperhatikan sekali lagi. 01 ya gitu ya. 01 dipungut sendiri. Nah ini. Nah, ini nomornya karena faktur pajak pertama nomornya 911. Ini tahunnya 2019. Itu ya, yang Anda isi adalah seperti ini. Ada yang tanyain penomoran? Nah, berikutnya ini jumlahnya, ya udah jumlahnya nggak apa-apa nih. Ada plastiknya, jenis barangnya, kemudian tanggalnya ini. Ini paham ya? Oke, Mas Putu mau Anda mau nanya? Enggak ada. Enggak. Oh ya dah. Tadi kayaknya muncul suaranya mau nanya gitu. Gimana nih? Aku mau close.
Mana mau saya? Oh. Oke. Terus lanjut ya. Nah, bagaimana saat pelunasan? Tadi kan ada 2 transaksi ya? Iya Kak? Nah, tadi kan nilainya 3250 sudah di DP sekian gitu ya. Jadi saat pelunasan nanti itu maka yang saat pelunasan Anda ini saat pelunasan adalah yang ini aja. Kan resi uang mukanya tadi kan saat pendatangan 25%. Ya, ini 25%. Di sini ini 25%. Nah, terus ini sudah jadi kemudian sisanya aja nih ini karena kan pasti kiriman barang. Jadi 243. Jadi bukan dari 3250 tapi adalah 253 gitu aja. Jadi ada 2 transaksi. Tuh. Izin, Mbak. Ya, nah gimana Mbak? Untuk yang tadi belum masuk ke Zoom, itu udah masuk semua, Pak. Oh ya udah, nanti saya betulin. Terima kasih, Pak. Ya, makasih. Tapi telat, masuknya telat banyak ya? Enggak? Oke lah, enggak apa-apa. Selanjutnya ini ya, transaksi berikutnya merupakan perusahaan bergerak di bidang industri mobil. Ya, kemudian telah daftar sebagai PKP, mereknya Toyota. Ya, dia mengirim 50 kendaraan. Harganya 295 kepada PT Otomobilindo, distributor mobilnya, dealernya. Sesuai kesepakatan diberikan diskon 5% dari harga jual. Gampang kalau ini kalau ada diskon, mudah. Ini kan kode nomor serinya dapat nomor sekian. Karena ini kepada PT, sekali lagi ini kode nomor serinya adalah 01. Harga jualnya sekian diskon. Nah, ini dapat diskon. Ini PPN-nya. Bagaimana membuat fakturnya? Itu ya, membuat fakturnya berarti Anda terus ke sini aja, gampang kalau ini. Ini 01 di sini. Ini nomor serinya 01 tahunnya 2019. Mulainya kan nomor pertama 1911. Apalagi yang diisi diskonnya aja ini diskon. Diskonnya berapa tadi? Dikurangin uang muka yang tadi. Ini dapat 9. Ini maka DPP-nya adalah ini PPN-nya. Paham ya? Mudah banget kalau ini. Terus selanjutnya ini berikutnya PT Aneka Elektronik bergerak di bidang usaha perdagangan alat elektronik. Ini sekian transaksi berupa 200 unit mesin pendingin portable dengan harga 18 sekian atau kemudian 200 unit mesin tersebut mendapatkan bonus ya 1 TV yang jumlah sekian untuk sediaan. Ini bonus ya dengan harga pokok penjualan. Kalau bonus itu termasuk pembelian cuma-cuma. Itu maka dia harganya adalah harga pokok, tidak masuk unsur laba. Itu dikirim 20 Maret. Nah, ini maka kita lihat ini kenapa kode nomor seri fakturnya berapa? 04. Ya, kenapa? 04. Karena apa tadi? Pemberian cuma-cuma. Ya, ini cuma-cuma. Ini Anda kok ini DPP lain itu pembelian cuma-cuma tadi contohnya kan TV LED. Ini harga pokok ya sekali lagi ini HPP. Harga pokok aja. Jangan kalau misalnya ada margin sekian dikeluarkan. Nah, ini totalnya sekian ada 4. Nah, ini yang dijadikan untuk pembelian cuma-cuma tadi. Udah ya. Terus dilanjut lagi. Ya tadi ya. Soalnya kalau soalnya tadi kan itu tadi. Ini kan dia jual tapi abaikan transaksi jual beli berupa 2 mesin pendingin. Tapi kan atas pembelian 2 unit mesin tersebut
mendapat bonus gitu. Kita mesin harga mesinnya kan nggak dimasukin situ. Ini faktur pajaknya ya seperti 04. Udah ya, ini 04 sampai dengan 04 karena tadinya tahun 2020 ya, soalnya 2020 nomornya mulai 879. Nah, ini nomornya seperti ini. Ini tanggal berapa tadi? Oh iya, 20 Maret 2020. Masih tahunnya ganti. Oke, selanjutnya transaksi terakhir. Nanti habis ini saya cukupkan, Anda mengerjakan sendiri. Ini PT Sandang Prima, ya. Ini kita kemudian dia ternyata dulu beli mesin cuci kain. Berarti dia kan industri garment, mesin cucinya gede, jangan pikir ini mesin cuci buat di rumah, laundryan atau yang dipakai mbak-mbak itu ya. Ini kemudian ternyata dia belinya waktu dulu 2016 harganya 1,6 juta, 6 miliar per unit. Kemudian masa manfaatnya 6 tahun, depresiasinya. Kemudian dia menghitung beban penyesuaian komersil. Harga jual 2 April 2020 dengan margin 25%. Nah, seperti ini. Nah, ini agak sulit. Siapa yang kira-kira bisa menjawab nih? Yuk, saya bebaskan untuk aktivitas salah kalian. Ayo. Gampang ini. Yang jago akuntansi. Kalau garis lurus berarti itu nilainya berapa toh? Jumlahnya berapa unit itu? Dibagi 6 ya, Pak. Nah, kan termasuk PPN, berarti harganya harga tidak tanpa PPN berapa? 1.500.000. 1 juta? 1 miliar 500. 1 miliar. 1 miliar apa 1.500.000? 1 miliar 500. 1 miliar tuh. 1 miliar 500 kali berapa unit? 4. Jadi totalnya berapa? 6 miliar. 6 miliar. Ya 6 miliar. Terus kalau disudutkan 6 tahun. Ini garis lurus. Kira-kira caranya gimana? 1 1 miliar per tahun. Ya, nah tapi tahun pertama berapa? Penyesuaiannya. Tanpa tanah. Ini bulan Juli. Berarti tahun pertamanya berapa? 500 juta. 500 juta. Ya, terus ini dijualnya tanggal 2 April, berarti udah kepake 3 bulan. Jadi sepertiganya, seperempatnya dari 1 juta berapa? 250 juta. 250 ya, itu ya. Jadi kalau kita lihat harganya adalah 66 sekian. Di gross up jadi 6.600.000. Penyusutannya tahun pertama itu kena 500 karena garis lurus ya. Kalau misalnya ini belinya Desember, Januari berarti ya full. Ternyata ini kan masih belinya bulan Juli. Proporsional. Sudah disudutkan sebesar 3.750 ya ini ya. Yang lain normal ya 1 juta, 1 juta, 1 juta. Kan kalau tahun ke-6 harusnya nihil ya. Karena 6 tahun ya. Dan tidak ada nilai sisa buku. Nah, terus dijual penyesuaian sekian. Jadi nilai sisa bukunya 2250. Terus dia saya mau jual nggak mau nilai sisa buku, minta untung 25%. Jadi harganya adalah 2250 dikali 125 sama dengan 703 begitu. Ini nanti kode seri faktur tipenya berapa? 09. Ya, 09 karena penjualan Aktiva tetap.
Yang semula tidak Yang semula tidak Yang diperjualbelikan. semula Nah, tidak diperjualbelikan. misalnya ini kan PT Garmen ini menjual mesin cuci yang digunakan untuk rumah karyawan. 16D atau bukan? Nah, Apa? 16D atau bukan? Hah? Menjual mesin cuci yang digunakan untuk mes karyawan. Masuk enggak? Masuk 16D enggak? Oh, enggak ada yang jawab. Enggak termasuk. Karena apa? Karena itu pas belinya tidak dapat dikreditkan. Tapi kalau ini kan mesin cuci untuk blower besar, ya, untuk mesin cuci benang, mesin cuci kain yang mau dijahit garmennya. Nah, ini dalam rangka mendapatkan nagih, maka pas jualnya masuk 16D seperti itu. Nah, lalu bagaimana membuat faktur pajaknya? Kita Anda lihat sekian 16D. Jadi karena 16D ini, maka yang saya sampaikan di sini, karena 16D, Anda ini 09 ya, tahunnya 20. Ini karena nomornya dapat sekian, harganya sekian. Udah gitu aja. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan, Mbak, teman-teman? Belum, Pak. Mungkin nanti kalau jawab soal baru ada pertanyaan mungkin, Pak. Hah? Belum ada, mungkin nanti Ya. saja. Oke, dah. Oke ya, ya udah kalau nggak ada, seperti biasa teman-teman latihan. Maaf ya kemarin itu saya di penugasan itu semalam gitu, kalian teman-teman ada yang ketinggalan. Nah ini sekarang saya agak longgarin tuh kalau nggak salah. Saya di soalnya kalau nggak salah, ini teman-teman tahu ya. Ini ada latihannya itu di, ntar saya cek dulu. Bentar. Mbak, saya lagi ngajar, Mbak. Mbak Anggi, saya lagi ngajar, nanti aku telepon lagi ya, bentar lagi. Apa sih saya yang ICV di Jaksel ya, ini saya digedung di Jaksel tapi ngajar stand dulu, bentar ya. Oh, enggak masuk ya? NMS. Oh ya. Anda udah lihat ya? Ya. Ini tugas 4 ya. Ini kalau tugas di tugas 4, aduh malah kok login lagi sih. Ini ada tugas mengisi faktur. Ini saya kasih waktunya lama kok ya di sininya. Saya minta waktunya kalau nggak salah sampai besok nih. Sampai besok. Ya, kalau mau ngubah itu di mana ya? Kok saya agak lupa ya. Kalau ngubah, Enggak tahu juga, Pak. di apa Mas? Di edit setting ya? Mungkin coba, Pak. Oh iya. Nah ini sampai tanggal 21 loh saya.
Ya. Hari ini sampai 21, hampir 2 hari. 3 hari kemarin ya, 19, 20, 21. Ya. Sampai dengan 21. Biar teman-teman nggak terlalu mepet. Ya, ini saya kasih waktu sampai 21. Teman halo. Putus-putus, Pak. Putus-putus ya, ya. Maaf, maklum pakai ya teman-teman nanti membuat ngisi kayak tadi aja kode fakturnya, serinya, terus ini saya kasih waktunya nggak semalam ya. Itu malah sampai tanggal 21 jam 9 malam ya. Sampai 21 untuk cut off pembuatannya. Biar teman-teman lebih santai aja. Tapi dikerjain ya, cepet ya. Kalau ada yang pertanyaan kita tunggu sampai jam 9 ya. Itu. Oke ya, kita pindah di WA group di kita. Kalau ada pertanyaan dipindahkan di grup ini. Ya tadi yang belum saya absen ya. Berapa orang tadi? Ada 3 orang, Pak. Oke. Si ini udah ada ya, si siapa nama tadi? Si Hafiz sama Indra ya. Mana Hafiz? Reviro? Hadir, Pak. Ya, ya. Sudah bisa absen, Pak. Ya, ya. Oke. Ya udah. Udah ini semuanya. Oke ya, ini saya simpan absennya. Nanti Izin, saya Pak. ini kita ya gimana, Mbak? Ini teman-teman masih pada nanyain yang absen pertemuan pertama, Pak, karena di LMS di portal kami itu masih nggak ada keterangan hadir tidak hadir di pertemuan pertama ya, Pak. Ya, ini nanti saya pakai manual ke stand ya. Nggak apa-apa, insya Allah sebelum ini akhir bulan ya. Ini pertemuan 4. Nanti saya buatin manual, Mbak ya. Biasanya pakai apa sih? Pakai lapor manual kan ya? Bisa dirubah sekarang katanya, Pak. Caranya gimana? Sama kayak tadi itu. Sebentar saya dulu ya. Tapi saya nggak bisa masuk ya. Bentar. Ini coba tolong dibantuin dong. Ini ya. Caranya gimana masuknya? Di jadwal kuliah tetap ini ya. Ini agenda. Yang pertama ini memang kita yang pertama nggak masuk nih 1, 2, 3. Sama ini 4. Caranya gimana kalau biar bisa? Saya pernah ini lapor kemarin belum sudah lapor ke prodinya Mbak Wiwit belum dimasuki. Waktu itu kan error, Bang. Ada solusi? Belum tahu sih, Pak. Coba nanti saya tanyakan. Ya, saya ini kan baru 2, 3, 4 sekarang kan ya. Jadi mintain aja nanti approve. Tapi kita udah punya bukti absennya kok. Aman insya Allah ya. Aman nanti ya. Ya udah ya teman-teman silahkan kerjain di grup sini. Udah dulu ya. Oke, saya ucapkan sekian dulu. Selamat berlatih. Kalau ada pertanyaan silahkan di grup WA sini. Ya udah. Oke, makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Santi 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 Om. Selamat mengerjakan tugas. Jika ada pertanyaan kita chatting di sini. Oke, makasih ya. Yuk, dadah. Dadah, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Di capture aja, saya capture dulu. Saya capture per kelas dulu buat semua saya. Mana nih? Oke. Ya, 1, 2, 3. Mana? Berikan senyuman yang terbaik untuk saya. Ya. Nada, Elsa, Via, Yuni, Siva. Oke. Ini si habis nggak bisa pakai background jadi.
laptopnya ya. Oke, yaudah, makasih yuk. Dadah. Assalamualaikum.